Yang keempat, yaitu ricket ducks. Ricket duck ini yaitu adalah penyakit tulang pada bebek yang menyebabkan kelumpuhan, guys. Jadi tidak banyak juga bebek-bebek yang lumpuh itu karena penyakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial, balik lagi ke channel edukatif, inspiratif dan menambah pengetahuan kalian. Di mana lagi kalau bukan di channel Yusuf PSG. Kali ini aku akan ngasih tahu kalian apa saja penyakit yang biasa menyerang pada bebek. Jadi, penyakit yang menyerang pada bebek itu biasanya ada dua macam, guys. Yang pertama, yaitu penyakit tidak menular. Yang kedua, ada penyakit menular. Jadi, di video kali ini aku akan ngasih tahu kalian yang penyakit tidak menular dulu ya. Kalau untuk yang penyakit menular, di video selanjutnya. Oke, yang pertama adalah penyakit stres. Penyakit stres ini ditandai dengan bebek yang gelisah dan tidak merasa aman. Faktor pengganggu yang secara langsung mempengaruhi fisiologi tubuh bebek, misalnya keramaian dan kurang bebasnya bermain di dekat air. Jadi ini termasuk salah satu faktor penyebabnya yaitu kandang ya guys ya. Misalkan kandang kalian berada di samping jalan raya, ya itu kan merasa bebek itu stres. Kita aja yang di pinggir jalan mendengar knalpot dan suara bising-bising yang lainnya itu kita aja bisa merasa tidak nyaman, apalagi bebek. Itu juga nanti akan mempengaruhi yang namanya produksi telur atau produksi daging pada bebek tersebut, guys. Cara menanggulanginya, pilih kandang atau lokasi kandang di sekitar kalian itu yang tidak bising atau tidak berdekatan dengan jalan raya mungkin atau dengan pabrik yang menimbulkan bising, guys. Oke, itu untuk yang pertama ya. Yang kedua, yaitu kekurangan vitamin A. Jadi kekurangan vitamin A ini dapat mengganggu pertumbuhan bebek. Bebek yang kekurangan vitamin A akan mudah mengantuk, kondisi lemah, mata berterimbun lendir, dan mudah terkena infeksi. Dan ada satu lagi, jadi dia nanti sering tidak nafsu makan, begitu guys. Jadi kalau tidak nafsu makan dan itu dilanjutkan berulang-ulang, maka dia akan mati juga. Dan untuk cara menanggulanginya, itu dikasih pakan yaitu jagung guys, karena jagung yang kuning itu merupakan sumber vitamin A yang diperlukan dalam komposisi ransum pakan bebek. Jadi untuk cara menanggulanginya dengan buah atau sayuran yang menghadirkan vitamin A tersebut, guys. Oke. Yang ketiga, antibiotik dermatis. Penyakit ini biasanya menyerang bebek karena menggunakan obat-obatan yang mengandung antibiotika secara berlebihan, guys. Akibatnya, yang ditimbulkan adalah kulit kering, bulu rontok, dan mudah patah. Bebek selalu gelisah karena rasa gatal di kulitnya. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan antibiotika seperlunya. Jadi, biasanya itu kita sering ya untuk memakai antibiotik itu berlebihan karena mungkin ya kita itu saling sayangnya sama ternak kita, tapi kita tidak tahu batasan. Itu juga tidak baik, jadi seperlunya saja. Oke, yang keempat yaitu ricket ducks. Ricket duck ini yaitu adalah penyakit tulang pada bebek yang menyebabkan kelumpuhan, guys. Jadi tidak banyak juga bebek-bebek yang lumpuh itu karena penyakit ini. Penyakit ini disebabkan oleh komplikasi kekurangan kalsium, fosfor, dan vitamin D3. Pencegahan yang bisa dilakukan dengan memberikan makanan yang mengandung mineral, kalsium, fosfor, dan vitamin D. Pencegahan penyakit ricket duck itu bisa dilakukan dengan memberikan makanan yang mengandung mineral, kalsium, fosfor, dan vitamin D tersebut, guys. Oke, dan yang kelima, yaitu keracunan garam. Penyakit ini umumnya terjadi karena air minum yang diminum bebek atau air kolam banyak mengandung kadar garam. Ini biasanya terjadi ketika bebek-bebek yang diangon atau yang dilepaskan gitu, ketika di dekatnya itu ada
air yang banyak garamnya guys, misalkan laut atau apa begitu. Oke guys, jadi kalau untuk yang cara menanggulanginya, eh, jadi kita harus tahu seluk-beluknya itu semuanya itu harus bagaimana. Misalkan jadi poin pertama sampai ke poin kelima tadi, kita harus tahu keadaan di tempat sekitar dan tahu keadaan bebek tersebut, guys. Jadi agar kita bisa menghadapi masalah-masalah yang terjadi saat menjadi peternak bebek, entah itu bebek pedaging atau bebek petelur, dan hasil akhirnya kita akan menjadi peternak bebek yang sukses. Begitu, guys. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dalam video ini. Jangan lupa untuk mengikuti video aku selanjutnya yang eh, cara menanggulangi penyakit yang menular, guys. Kalau ini kan penyakit yang tidak menular. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.